Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Agus Mardi akan menerangkan tentang buku yang berjudul Law of Attraction, Tugas Fisika Listrik. Dengan nama saya Agus Mardi, NIM saya 42219111011. Yang dimana buku Law of Attraction ini dibuat dari Michael Deleuze di New York, Boston. Di bab 1 ini saya akan kita langsung aja ke bukunya, yang dimana di bab 1 akan diterangkan tentang ilmu hukum tarik menarik. Beberapa dari Anda telah mendengar referensi tentang Law of Attraction dari berbagai sumber, sementara yang lain baru mulai mempelajarinya di zaman modern. Law of Attraction sebenarnya telah didokumentasikan sejak awal tahun 1900-an, yang dimana ada buku yang dibuat pada tahun 1906 tentang judulnya Atkinson, yang dibuat oleh William Walter, yang dimana buku itu menerangkan tentang getaran pikiran atau hukum ketertarikan di dunia pikiran. Nah, dari tahun 1926 ada buku berjudul Holmes yang dibuat dari Ernest, tentang bukunya itu Ide Dasar Ilmu Pikiran. Dan di tahun 1949 ada buku Whole Will dari Dr. Raymond Bekerja dengan Hukum. Dan kita akan membahas tentang buku Law of Attraction. Nah, dan di sini ada di bab 2 ada The Screen of the Law of Attraction. Ada dasar psikologis untuk berpikir positif dan pengaruhnya dalam menciptakan hukum ketertarikan. Ada banyak bentuk energi atom: termal, gerak listrik, kinetik, dan potensial. Energi tidak pernah bisa dihancurkan. Anda mungkin juga ingat bahwa semua material terdiri dari atom, dan setiap atom memiliki inti, yang dimana inti itu mengandung proton dan neutron yang mengelilingi elektron. Elektron adalah dalam atom selalu mengorbit inti dalam orbital yang ditentukan atau tingkat energi yang menjamin stabilitas atom. Elektron mungkin dipaksa untuk mengambil orbit lebih tinggi dengan menambahkan energi, atau mungkin mengeluarkan energi saat jatuh ke orbit lebih rendah ketika sampai pada getaran. Jika atom sejajar, mereka menciptakan gaya penggerak, semua menarik bersama ke arah yang sama dengan cara yang sama, seperti logam dapat dimagnetasi dengan menyerahkan molekulnya ke arah yang sama, menciptakan kutub positif dan negatif. Ini adalah fakta alam dan sains itu sama. Nah, dan di bab 3 ada membuat referensi ke Law of Attraction. Jadi pembukuannya itu di sini tuh banyak telah menulis tentang Law of Attraction. Seperti yang saya bilangkan, ada yang seperti dirinya sendiri ditarik, Jerry dan Esther Heck, ajaran Abraham. Apa yang Anda pancarkan keluar dalam pikiran, perasaan, gambaran mental, dan kata-kata Anda tarik ke dalam hidup Anda. Getaran positif dan negatif. Kata getaran sering digunakan untuk menggambarkan suasana hati atau perasaan yang Anda dapatkan dari seseorang atau sesuatu. Misalnya, Anda mungkin mengatakan bahwa Anda mendapatkan getaran yang baik saat berada di sekitar orang tertentu, atau Anda mungkin mengatakan bahwa Anda mendapatkan getaran negatif saat Anda berjalan di bagian kota untuk lingkungan tertentu. Kata getaran berasal dari kata getar yang lebih panjang, yang tak sering digunakan oleh kebanyakan orang. Dalam dunia vibrasi hanya ada dua macam getaran positif dan getaran negatif. Setiap suasana hati atau perasaan menyebabkan Anda
memancarkan mengirimkan atau menawarkan getaran baik positif maupun negatif. Atraksi yang tidak disengaja. Jika Anda membuka dompet, contoh atraksi yang tidak disengaja jika Anda membuka dompet dan tidak melihat uang. Dengan mengamati bahwa Anda tidak melihat uang di sana, Anda sekarang menawarkan getaran kekurangan atau getaran negatif serupa lainnya. Atraksi yang tidak disengaja seperti saat Anda memiliki suasana hati atau perasaan pada saat ini sekarang. Suasana hati atau perasaan yang Anda alami menyebabkan Anda memancarkan getaran negatif atau positif. Contohnya tuh dari kata-kata, dimana negatif itu ada kekecewaan, ini sifat ya, kekecewaan, kesendirian, kekurangan, kesedihan, kebingungan, menekankan, marah, ataupun juga menyakiti. Nah, dan kebalikan dari negatif adalah positifnya, yang dimana ada kegembiraan, kebersamaan, kelebihan, kesenangan, kebanggaan, kenyamanan, dan juga menyayangi. Nah, dan ada 3 step formula dari attraction ini, dari getaran, dan mana mendefinisikan keinginan Anda. Ada langkah pertama yang definisi keinginan Anda, langkah kedua berikan perhatian keinginan Anda, langkah ketiga izinkan. Langkah pertama identifikasi keinginan Anda. Langkah pertama dalam hukum ketertarikan, bekerja untuk Anda. Langkah pertama dalam membuat hukum ketertarikan bekerja untuk Anda adalah menjelaskan apa yang Anda inginkan, namun tindakannya adalah bahwa kebanyakan orang tidak pandai mengetahui apa yang mereka inginkan, tetapi mereka pandai mengidentifikasikan apa yang tidak mereka inginkan, seperti yang akan Anda temukan di bagian ini. Mengetahui apa yang tidak Anda inginkan akan menjadi alat yang berguna untuk Anda. Jadi kebanyakan orang itu tidak mengetahui apa yang mereka inginkan, tapi mereka lebih mengidentifikasikan untuk hal yang tidak mereka inginkan. Nah, langkah kedua, berikan perhatian keinginan Anda. Bayangkan Anda menginginkan gelembung yang mengelilingi Anda dan ditangkap di dalam gelembung. Ini adalah semua getaran yang Anda pancarkan. Hukum ketertarikan merespon apapun yang ada di dalam gelembung getaran Anda, karena Anda telah menariknya. Nah, setelah Anda telah mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda telah mengidentifikasi keinginan Anda. Dalam memberinya perhatian, langkah ketiga dalam proses ketertarikan yang disengaja adalah melakukannya. Mari kita mulai. Jadi kita memulainya dari apa yang telah kita inginkan, bukan dari apa yang tidak kita inginkan. Banyak cara untuk membantu kamu melakukannya. Saatnya Anda membuat pernyataan mengizinkan Anda sendiri. Pernyataan yang memberikan digunakan ketika Anda mendengar diri Anda sendiri membuat pernyataan keraguan. Buat daftar keraguan ini. Anda mungkin mendengar diri Anda sendiri berkata, saya tidak dapat memilikinya karena, atau itu tidak akan terjadi pada saya karena. Anda dapat menggunakan lembar kerja Following Steps pada halaman berikutnya untuk membantu membuat following steps Anda. Jadi ketika kita mau membangun usaha, kita bukan berpikir bagaimana jika usaha ini akan sukses, tapi kita juga harus berpikir bila kita gagal, kita harus punya rencana kedua. Itu yang dimaksud dengan step berikutnya. Bertindak dengan cara tertentu. Jadi kita nggak gabah berpikir adalah kekuatan menciptakan atau kekuasaan mendorong yang menyebabkan kekuasaan kreatif bertindak. Nah, jadi kita berkreatif, tidak boleh meniru cara orang lain. Tindakan efektif Anda harus menggunakan pikiran Anda sebagaimana diarahkan bab-bab sebelumnya.
dan memulai melakukan apa yang bisa Anda lakukan di posisi Anda sekarang. Dan Anda harus melakukan semua yang Anda bisa lakukan posisi Anda sekarang. Pindah ke bisnis yang lebih baik. Nah, jadi bila kita sudah mengetahui bila bisnis itu sudah mulai tidak baik, kita harus mencari bisnis yang baru. Kesuksesan dalam usaha tertentu dalam satu hal tergantung keahlian yang Anda punya yang cocok dengan jenis usaha tersebut. Tanpa keahlian musik, contohnya itu seperti Anda tidak memiliki keahlian musik, maka Anda pun tidak akan sukses untuk menjadi guru musik. Jadi bila Anda tidak punya keahlian berdagang, berarti Anda harus belajar supaya Anda bisa jadi pedagang. Nah, kesan akan perkembangan. Apakah Anda merupakan pekerja? Nah, Anda atau tidak? Tindakan Anda pada saat ini harus berhubungan dengan usaha atau pekerjaan yang Anda tekuni saat ini. Anda bisa mendapatkan akses pada pekerjaan Anda, usaha yang Anda ingin dengan membuat penggunaan konstruktif bisnis saat ini dengan melakukan pekerjaan harian Anda saat ini dengan cara tertentu. Kepribadian unggul. Tidak masalah apapun Anda seorang dokter, seorang guru, atau tokoh agama, jika Anda bisa memberikan perkembangan atau meningkatkan kehidupan pada orang lain dan membuat mereka merasakan fakta itu, mereka akan tertarik pada Anda dan Anda akan kaya. Kita harus membuat orang tertarik pada diri kita dulu. Pernyataan dan observasi dan kesimpulan. Benar bahwa pemerintah yang ada memang membuat kebanyakan orang tetap dalam keadaan miskin, tapi ini hanya karena kebanyakan orang tidak berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Kesimpulan dari buku ini adalah ada sebuah bahan tidak nampak di buku ini, sering juga disebut substansi tidak berbentuk, tidak nampak dan bisa berpikir. Bahan asal dari semua yang nampak ini dibuat dan dalam keadaan aslinya, mengapung, melayang, menembus dan mengisi ruang kosong di antara benda-benda di alam semesta ini. Oke, sekian penjelasan singkat saya dari buku The Law of Attraction. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.